Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, konco laut. Jumpa lagi dalam podcast Bintang Laut, bincang tentang kelautan dan perikanan. Konco laut, potensi sumber daya ikan di Jawa Tengah, khususnya rajungan, secara umum masih bisa dioptimalkan meskipun perlu pengaturan dan monitor yang ketat. Berdasarkan Kepmen KP nomor 19 tahun 2022 bahwa potensi rajungan di WPP 712 sebesar 23.508 ton dengan tingkat pemanfaatan 0,7 atau fully exploited. BKIPM Jawa Tengah mencatat ekspor rajungan per Februari 2023 dengan daging rajungan sebesar 247 ton dengan nilai ekspor per tanggal 2 Maret 2023 sebesar 75,6 miliar. Data tersebut mengkonfirmasikan bahwa kondisi sumber daya rajungan di Jawa Tengah masih dapat dioptimalkan dengan monitor yang ketat serta menjaga aspek kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Konco laut, sebagai informasi, Jawa Tengah sudah memiliki komite tim pengelolaan konservasi rajungan di tahun 2017 hingga tahun 2022, dan salah satu anggotanya ini adalah SFTF atau Sustainable Fisheries Partnership Foundation. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan Indonesian Country Representative, yaitu Ibu Purbasari Suryadi. Halo Ibu, selamat pagi. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Oke Ibu, mungkin kita perlu perkenalan ya Bu ya dengan konco laut. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Boleh Ibu perkenalkan mungkin dari kurikulum vitae Ibu, pengalaman bekerja, kemudian pendidikan terakhir dan lain sebagainya. Boleh. Ya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa semua rekan-rekan yang ada di Jawa Tengah dan mungkin juga yang menyimak dari luar Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Sari Purbasari Suryadi. Saya adalah acting country representative dari sebuah LSM internasional namanya Sustainable Fisheries Partnership Foundation. Latar belakang saya sebenarnya tidak perikanan, jadi tapi sedikit-sedikit member lah dengan kelautan. Saya menamatkan S1 saya di UI, Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Biologi, dan biologinya biologi laut. Sudah lama, sudah tahun 1991, sudah lama. Kemudian saya beruntung mendapat beasiswa untuk sekolah S2 di Amerika, di Florida, untuk jurusan Coastal Zone Management. Jadi tidak fisheries per se gitu ya, tapi ada membernya lah. Ya, Ibu Sari, terkait dengan kegiatan SFP di Jawa Tengah, mungkin Ibu bisa menceritakan sejak kapan awal SFP bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian kegiatan apa saja yang sudah dilakukan selama kurun waktu tersebut. Terima kasih. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, SFP bekerjasama di Jawa Tengah sejak 2019, dan rajungan menjadi pilihan karena alasan yang ada alasan yang besar, yaitu adalah rajungan adalah salah satu komoditas yang terpenting menjadi sub ekspor Indonesia. SFP sebagai LSM internasional, kita hanya bekerja di rantai pasok untuk membantu rantai pasok itu menghasilkan atau membuat komoditasnya menjadi lebih sustainable atau lebih berkelanjutan. Dan karena kita mempunyai hubungan dengan pasar di Amerika, di Eropa, kita melihat komoditas mana sih yang dari beberapa negara produsen yang menjadi prioritas, dan kemudian setelah dilihat Indonesia, muncullah rajungan di situ. Baru kita pikirkan tadinya tuna atau apa gitu ya, tuna tetap menjadi prioritas, namun rajungan terus terang menjadi sesuatu yang agak mengejutkan juga. Jadi begitu kita lihat ternyata daerah yang menjadi produsen
rajungan di Indonesia itu adalah Jawa Tengah gitu ya, Pantura gitu ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ini adalah hampir mungkin hampir 80% dari produsen rajungan di seluruh Indonesia. Lampung sedikit, dan kemudian ada Sulawesi sedikit gitu ya. Jadi kami melihat oke, kalau memang kita ingin membantu memastikan bahwasannya rajungan yang masuk di pasar Amerika itu sustainable atau berkelanjutan, maka kita harus bekerja di produsennya begitu ya, yaitu nelayan-nelayan di tempat di mana rajungan itu ditangkap dan kemudian masuklah kemudian di Jawa Tengah. Nah, program pertama yang kami kerjakan di Jawa Tengah adalah merangkul pemangku kepentingan di sini yang seperti tadi sudah saya katakan, nelayan, dinas gitu ya, dan kemudian bekerja sama dengan DKP, KKP juga. Dan hal pertama yang kami kerjakan adalah kami bekerja sama dengan dinas dan kemudian dengan beberapa kepentingan lain membentuk forum komunikasi nelayan rajungan yang kemudian disingkat Forkom Nelangsa gitu ya. Dan itu terdiri dari nelayan-nelayan di daerah-daerah di mana rajungan itu ditangkap gitu ya. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, Lampung, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan gitu ya. Dan kemudian Forkom Nelangsa ini sudah diakte notariskan kemarin di Maret 2020, sehingga mereka bisa dengan dan ini terdiri dari nelayan begitu ya, jadi benar-benar grassroots, dan kita memastikan bahwasannya input dari nelayan itu didiskusikan untuk memperbaiki atau menjadi masukan dari RPP rajungan. Kemudian salah satu hal lain yang juga kami lakukan adalah memfasilitasi pembentukan komite pengelolaan rajungan di Indonesia yang Dinas Perikanan Jawa Tengah juga sangat berkontribusi terhadap pembentukan dan pelaksanaan atau jalannya komite. Kabarnya Ibu, hari ini tadi sudah dilakukan penandatanganan rencana kerja tahunan ya Bu, RKT antara DKP Provinsi Jawa Tengah dengan SFPF sebagai tindak lanjut memorandum saling pengertian antara KKP dengan SFP, gitu ya Bu? Betul. Mungkin bisa Ibu ceritakan kegiatan penandatangan ini beserta dengan rencana kerja tahunan yang akan dilakukan di Jawa Tengah ini apa saja? Ya, alhamdulillah, puji syukur tadi pagi sudah ditandatangani rencana kerja tahunan antara SFPF dengan DKP Jawa Tengah. Ditandatangani oleh Bapak Kadis. Terima kasih banyak atas kesempatannya, memberikan kesempatan bagi kami untuk bekerja lebih banyak, lebih efektif, lebih efisien di provinsi ini. Jadi RKT ini membuat turunan kerjasama dari memorandum saling pengertian yang sudah SFP tanda tangan dengan KKP untuk periode 2023 sampai 2026, 3 tahun mendatang gitu ya. Fokus pekerjaan kami tetap di nelayan rajungan karena kami melihat bahwasannya pekerjaan ini ada pekerjaan jangka panjang begitu ya, jadi tidak akan selesai dalam waktu singkat. Daerah fokus juga seperti yang tadi sudah saya katakan, kota Semarang, Rembang dan Jepara gitu ya, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Jepara. Fokusnya adalah kami ingin meningkatkan kapasitas Forkom Nelangsa sehingga partisipasinya lebih aktif, anggotanya juga lebih banyak sehingga menjangkau lebih banyak kabupaten gitu ya. Jadi mungkin terlihat atau terdengar simple begitu ya, forum komunikasi kita dengan banyak sekali ya, tapi kalau memang kita ingin benar-benar membangun sebuah gerakan atau sebuah organisasi yang mandiri, yang bottom up begitu ya, banyak sekali hal yang harus kita siapkan begitu ya, dari masalah kapasitas individualnya, kapasitas KUB-nya, kemudian bukan hanya kapasitas itu, tapi begitu mereka dalam satu forum komunikasi pasti ada
ada konflik, pasti ada kepentingan, tapi asalkan tujuannya tetap di jalur yang sama begitu ya, itu membangun sinergi dan membangun energi yang sama aja itu butuh kerja yang luar biasa. Itu baru membuat organisasi ini efektif gitu ya. Belum lagi bagaimana memastikan organisasi ini bisa memberi kontribusi kepada RPP Rajungan gitu ya. Masalah harvest control strategi atau harvest control rule gitu ya, bagaimana data yang ditangkap diambil dari daerah kemudian bisa masuk saja ke sistem informasi gitu ya, karena kita pikir orang data tuh ada ya, tapi kita bicara nelayan membawa data ini ke sistem yang sudah digitalized, bagaimana dan macam-macam seperti itu gitu ya, tidak semudah yang seperti kita bayangkan. Ada training, ada pelatihan terlibat di situ, ada pendampingan dan hal-hal tersebut yang kami juga mintakan bantuan dan sudah diterima dengan baik sekali orang DKP Jawa Tengah ini. Dan kemudian setelah itu duduk bersama-sama dengan pemangku kepentingan ketika RPP Rajungan itu dibahas gitu, karena RPP ini kan panjang jalannya gitu ya, ada pembahasan, ada diskusi, ada hal-hal yang tidak sepenuhnya nanti disetujui oleh semua pihak. Jadi fokus kami di 3 tahun ke depan ini adalah memastikan atau membuat Forkom ini lebih aktif ya, lebih efektif secara organisasi dan juga untuk memberikan masukan kepada RPP, sehingga RPP ini kami harapkan menjadi RPP yang benar-benar mendukung nelayan di tingkat bawah begitu. Jadi kira-kira terima kasih Bu Sari. Kami atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama yang sudah dilakukan oleh SFP dengan DKP. Semoga SFPF dapat terus mengawal pengelolaan rajungan berkelanjutan di Jawa Tengah. Oke Konco Laut, itu tadi bintang laut kita bersama dengan Ibu Purbastari Suryadi dari SFPF. Sebelum kita tutup, boleh ya saya bacain pantun buat Konco Laut. Ikan baronang, ikan sebelah, cakep. Sajian enak, segala usia, Cakep. majulah Rajungan Jawa Tengah, Cakep. primadona ekspor Indonesia. Oke Konco Laut, sekian dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ikuti terus channel DKP Jateng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Yani undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.